Bu Risma, tahu nggak ada angka kisarannya seperti ini, 8.543. 8.543. Lalu ada angka 1.405.000. Jadi ada 8.543 atau 1.405.000. Kira-kira menurut angka Ibu, angka itu apa maknanya? 1 juta sama 8.000. Enggak tahu angka apa ya. Enggak tahu, aku kasih tahu ya Bu ya. 8.543 kalau di Twitter selama 2019 sampai awal 2020, 8.543 cuitan tentang Ibu Risma marah. 3.042 cuitan soal penghargaan Ibu Risma. 1.405.000 itu kalau di Google kita cari Risma, itu yang muncul adalah Risma marah. Itu artikelnya sekitar 1.405.000. Risma dapat penghargaan 1.200.000. Orang lebih mencari atau lebih sering mencari Ibu Risma marah ketimbang Ibu Risma dapat penghargaan. Gimana Ibu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Saya juga nggak tahu. Mungkin mereka ngelihat saya marah itu apa gitu, saya juga nggak ngerti. Tapi bagi saya bahwa ya saya kerja terus terang berat Mbak Rosi. Kalau mau jadi pemimpin suatu wilayah gitu, berat. Jadi saya perhatikan semua mulai pendidikan, kesehatan. Orang selalu ngomong masalah banjir, padahal saya cari anak-anak yang tidak sekolah, saya cari anak-anak yang punya masalah dengan misalkan keluarganya. Saya mencoba menyelesaikan semampu saya gitu. Ada keluarganya yang ibunya ada di TKW, saya udah pulang aja, kamu digaji berapa gitu. Itu sampai sedetail itu saya tangani, sampai dia harus nanti rumahnya di mana. Itu saya tangani gitu. Saya selalu perintahkan, mungkin kan itu karena ada kos kadang yang harus kita keluarkan. Oh enggak apa-apa, sudah saya yang tangani gitu. Jadi artinya saya nangani itu berat. Jadi makanya saat saya harus menyelesaikan masalah, misalkan saya harus terpaksa marah, saya marah. Saya tidak harus kemudian menjaga image saya menjadi misalkan Risma itu lembut gitu, nggak mau saya. Udah biar aja orang nilai, terserah mereka menilai apa. Tapi bahwa saya harus bekerja cepat itu ya. Karena yang lain harus banyak juga yang diselesaikan. Nah itu yang pertama. Yang kedua kadang-kadang mohon maaf. Saya juga jangan sampai policy saya yang saya tidak tahu. Seperti misalkan ada yang masalah kependudukan kemarin. Itu policy saya nggak tahu yang dibuat oleh internal di dinas. Nah kemudian merugikan masyarakat. Saya bayangkan kalau mereka harus berkali-kali hanya untuk ngurus KTP saja. Saya ngomong kalau terjadi apa-apa dengan orang itu. Kebetulan dia kepala keluarga yang harus menghidupi anak istrinya. Bagaimana kemudian kalau kemudian terjadi sesuatu dengan kepala keluarga ini atau terjadi pada ibunya. Kemudian anak ini kehilangan. Apa jadinya dengan anak ini? Ibu kalau marah itu memang spontan atau keputusan yang Ibu ambil dengan sadar? Spontan, saya nggak bisa kemudian mendesain saya mau marah gitu, nggak bisa lah. Ya dan saya mohon maaf kalau marah itu kadang-kadang juga kebangetan gitu loh. Maksudnya ya jadi nggak bisa kemudian saya mendesain untuk marah. Dan itu nggak sengaja memang saat itu. Dan banyak kejadian yang kemudian saya pokoknya paling khawatir kalau kemudian dampak dari kebijakan itu menyebabkan masyarakat itu rugi atau ada masalah. Menurut Ibu, itu saya nggak mau. Menurut Ibu memang marah adalah untuk menyelesaikan masalah? Ya, jadi saat itu karena dia nggak ngaku salah gitu. Marahlah saya. Karena dia nggak merasa salah bahwa itu benar menurut dia bahwa orang harus bolak-balik terus kemudian antri panjang itu menurut dia betul. Itulah yang saya kemudian marah. Ngeyel ya? Udah ya, dikasih tahu ngeyel. Saya jelaskan, iya dia tetap ngomong iya. Lalu saya bilang itu oke selesai aku sama kamu. Udah saya bilang itu, saya buktikan saya besok bisa lebih bagus.
Betul, besoknya lebih bagus. Setelah kami membuat sendiri, jadi nggak melibatkan dia gitu. Ya. Ya. Ibu, video marahnya Ibu kan memang sangat dicari, ya kan? Nah, ada satu video ini yang buat saya perlu dengar dari Ibu. Ini dia. Coba bayangkan, kalau itu tepat waktu, jangan gitu. Sini kakak. Tolong, saya saking nangis rasanya saya. Coba bayangin kalau itu lama, orang mau kerja nggak bisa. Sebelum Ibu menjelaskan apa yang terjadi, tapi saya harus mau bilang, terlepas bahwa Ibu marah, saya salut sama Ibu. Ibu kan di depan, itu banyak banget orangnya. Dan orang yang ketawa itu di belakang. Kok lagi pidato lihat-lihat aja ada orang ketawa di belakang ya Bu? Ya, saya kalau ngomong, saya selalu perhatikan satu persatu. Kelihatan itu? Kelihatan. Dari depan? Orangnya Dari kan di depan. belakang loh. Tahu saya. Dan dia lagi emang ketawa-ketawa? Iya, dia ketawa waktu saya bicara soal keterlambatan perizinan. Lama gitu, layanannya lama gitu, saya marah kan. Terus dia ketawa-ketawa ngobrol sama temennya sama ketawa-ketawa gitu. Ya marahlah saya bilang itu saya jarang sekali ngadakan upacara. Belum tentu sebulan sekali itu saya adakan karena memang saya memberikan message gitu loh kepada seluruh dinas yang memberikan perizinan. Supaya jangan mempersulit izin warga. Gitu. Nah tapi terus kemudian dia ketawa, ya saya marah. Itu jadi saya bicara Mbak Rosi bukan hanya staf saya tapi juga dengan anak-anak dan saya selalu perhatikan. Sekarang saya sudah bisa lihat bahwa kalau anak ini punya masalah, itu saya tahu anak ini punya masalah. Kalau saya bicara dengan anak-anak, saya selalu didampingi psikolog gitu. Tolong anak ini punya masalah. Betul, ternyata setelah dicek dia ada masalah. Anak punya masalah aja Ibu bisa lihat, apalagi orang yang senyum-senyum ya. Iya. Itu dari jauh loh Iya. padahal Bu. Iya. Oke.